Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelum kami menjelaskan, kami punya jargon dulu. 1, 2, 3. Kelompok 2. Go. Gak usah di-skip aja. Gak usah, ayo ulang ya. Kelompok 2. Go gitu. 1, 2, 3. Kelompok 2. Go. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada tentang kerajaan Samudra Pasai yang akan dijelaskan atau diterangkan oleh Nabila. Sini. Duduk kita. Jangan kita duduk. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13. Didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai ini adalah kerajaan pertama Islam di Nusantara. Terletak di pesisir utara Sumatera, menjadikannya pusat penting bagi penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Lokasinya sangat strategis di jalur perdagangan internasional, membuat Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan, terutama untuk komoditas seperti lada, emas, dan rempah-rempah. Samudra Pasai menggunakan dinar emas sebagai mata uang. Menunjukkan kemajuan ekonominya, kerajaan ini sering berinteraksi dengan pedagang dari Arab, India, dan Cina yang memperkuat peranannya dalam ekonomi regional. Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran pada abad ke-15, terutama karena serangan dari kerajaan Majapahit dan kemudian oleh Kesultanan Malaka yang semakin kuat. Pada awal abad ke-16, Portugis menyerang dan merebut sebagian wilayah Samudra Pasai yang menyebabkan keruntuhannya. Akhirnya, wilayah ini kemudian dikuasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam yang menggantikan peran dominannya di wilayah Sumatera. Lanjut yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada awal abad ke-16 oleh Sultan Ali Hayat Shah. Oleh Sultan Ali Hayat Shah. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di ujung utara Sumatera. Kerajaan ini berkembang pesat dan menjadi salah satu kekuatan maritim dan politik terbesar di Asia Tenggara, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dari 1607 sampai 1636. Pada masa pemerintahannya, Aceh mencapai pusat kejayaan, memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke pesisir barat Sumatera dan semenanjung Malaya, serta menjadi pusat perdagangan internasional, terutama dalam komoditas seperti lada, emas, dan timah. Aceh juga dikenal sebagai pusat keilmuan dan budaya Islam di wilayah tersebut, dengan hubungan diplomatik yang kuat dengan Kesultanan Ottoman dan negara-negara Islam lainnya. Kerajaan Aceh mulai mengalami kemunduran setelah kematian Sultan Iskandar Muda, dengan konflik internal dan serangan dari kekuatan kolonial Eropa, terutama Belanda. Pada abad ke-19, Belanda mulai menguasai wilayah Aceh yang memicu perang Aceh pada tahun 1800
1873 sampai 1904. Perlawanan rakyat Aceh berlangsung lama, tetapi akhirnya pada awal abad ke-20 Aceh jatuh sepenuhnya di bawah kendali Belanda, menandai runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam. Pertanyaan satu pertanyaan buat Desti. Apa ya? Masa kejayaan di ini kerajaan Aceh itu dipimpin pada sama siapa gitu? Masa kejayaannya kerajaan Darussalam, Aceh Darussalam. Aceh Darussalam. Awal mulanya apa pas kejayaannya? Ya kejayaannya kan itu sama siapa gitu? Iskandar Muda. Terus kalau dipimpinnya oleh Ali Mughayat Shah. Betul kan? 6. Nah, selanjutnya itu ada kerajaan Demak yang akan dijelaskan oleh Fatimah. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan wilayah kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Raden Patah di pantai utara Jawa. Terdapat sejumlah peninggalan masa pemerintahan Raden Patah. Raden Patah adalah anak dari Brawijaya V. Anak dari siapa? Brawijaya V, yakni raja terakhir Majapahit dan Siubanci. Seorang Muslim berdarah Tiongkok, Raden Patah menjadi pemimpin sekaligus pendiri pertama kerajaan Demak pada tahun 1478 hingga 1518 Masehi. Meski telah lama berlalu sejak sejarah dari peninggalan masa pemerintahan Raden Patah masih bisa dilihat dari dan bahkan dapat dikunjungi. Iki Baru nanya enggak X. Gimana Fatin? Aja sendirian. Terus Iki siapakah pendiri pertama kerajaan Demak dan berdirinya kerajaan Demak ini dari tahun berapa sampai tahun berapa? Iya kamu. Gak tahu. Lempar. Siapa Ki? Sani. Siapakah pendiri Sani. pertama kerajaan Demak
dan dari tahun berapakah Kerajaan Demak berdiri. Nyauri? Dan sama aku ya jawab. Lempar. Kesaha. Iya. Siapakah pendiri pertama kerajaan Demak dan dari tahun berapa? Dari Empatan terus dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Tahun abad ke-16. Nah, selanjutnya itu yang keempat sama yang kelima ada kerajaan Pajang sama kerajaan Mataram yang akan dijelaskan sama Auli. Ayo Auli. Panjang. Kerajaan Pajang. Yang pertama itu ada kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang. Sorry. Kerajaan Panjang. Yang tadi Pajang apa? Panjang. Kerajaan Pajang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-16, didirikan oleh Sultan Hadiwijaya Jakatingkir. Setelah runtuhnya Kesultanan Demak, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah tangan Sultan Hadiwijaya, namun runtuh setelah ia wafat. Pajang berperan sebagai transisi kekuasaan dari Demak ke Mataram. Peran kerajaan Pajang melakukan kerjasama di bidang pertanian sehingga Pajang menjadi lumbung beras. Yang kelima ada kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri di Jawa Tengah pada akhir abad ke-16 dan capai puncak kejayaan pada abad ke-17 yang didirikan oleh Sutawijaya yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati. Mataram tumbuh menjadi kekuasaan besar setelah menggantikan Pajang di bawah Sultan Agung. Mataram mencapai puncak kejayaan dengan menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Namun setelah Sultan Agung wafat, kerajaan ini melemah dan akhirnya terbagi menjadi dua. Pertama, Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada abad ke-17 pada tahun 1755 mengikuti perjanjian Giyanti. Peran kerajaan Pajang ada dua. Yang pertama, mengubah seni dan budaya yang berasal dari Hindu-Buddha. Yang kedua, membuat daerah kepemimpinan kerajaan Mataram semakin kental dengan ajaran Islam. Nanya Ul. Pertanyaan buat Dapak. Sebutkan peran kerajaan Pajang dan Mataram. Mengubah seni. Peran kerajaan. Mengubah seni yang Pajang mengubah seni dan budaya. Sebutkan peran kerajaan Mataram, kerajaan Pajang dan Mataram. Taunya itu membuat daerah mengubah seni dan mengubah kepemimpinan. Mengubah seni budaya, membuat daerah membuat kepemimpinan. Pajang sama Mataram. Semua mengubah seni budaya, mengubah Sama tangan. Mataram. Jangan sedih. Bentar. Lempar. Membuat daerah kepemimpinan agar kental agama Islam. Kerepa. Kerepa ya, kerepa. Oh ya udah kerepa aja. Agama Islam. Kerepa ya. Enggak aku lihat ke sini kerepa. Tuh dia ya. Ya, kerepa. Kenapa mau jawab? Kenapa mau jawab? Tentang agama Islam. Nyenage Mataram. Mengubah seni budaya. Terus yang berasal dari Buddha. Berarti dilengkapi sama repa.
Pajang sama Mataram? Pajang itu mengubah seni budaya, kalau Mataram membuat Kebalik. balik lagi. Jadi peran kerajaan Pajang itu memiliki transisi kekuasaan yang berasal dari Demak ke Mataram. Nah, kalau misalkan yang kerajaan Mataram itu mengubah seni dan budaya yang berasal dari Hindu-Buddha, terus membuat daerah kepemimpinan kerajaan Mataram itu semakin kental dengan kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya yang keenam ada kerajaan Kesultanan Cirebon yang akan dijelaskan oleh Elvan. Selanjutnya ada Kesultanan Cirebon. Kerajaan ini terletak di pantai utara Pulau Jawa, perbatasan antara Jawa dan Sunda. Perbatasan Jawa sama Sunda. Jadi kalau kita ziarah ke makam Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon kemarin yang itu pasti pernah kan? Nah, bahasa yang digunakan masyarakat di sana itu pasti bukan bahasa Sunda, walaupun masih tergabung dalam wilayah Jawa Barat. Dan bukan bahasa Jawa juga yang digunakan karena campuran antara Jawa dan Sunda. Bahasanya bahasa Cirebon bener karena. Nah, lalu asal awal mula pendirian kerajaan ini didirikan oleh Raden Walang Sungsang. Siapa yang tahu Walang Sungsang? Walang Sungsang. Nah, betul. Walang Sungsang itu merupakan putra sulung dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyi Subang Larang. Jadi putra pertamanya namanya Walang Sungsang. Walang Sungsang ini punya adik namanya Rara Santang, yang kemudian Rara Santang ini menjadi istri dari Sunan Gunung Jati, raja kedua dari kerajaan Cirebon. Raja pertamanya itu Walang Sungsang, raja keduanya Sunan Gunung Jati, suami dari Raden Nyi Rara Santang. Lalu punya adik lagi namanya Raden Kian Santang, yang kemudian menjadi disebut Panembahan lupa lagi di Garut makamnya, walaupun banyak itu kan petilasan dari Kian Santang, tapi yang paling sahih katanya ada di Garut. Lalu puncak kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa Sunan Gunung Jati di abad ke-15 sampai ke-16, sekitaran tahun 1570-an. Setelah Sunan Gunung Jati diturunkan, ditunjuk ke keponakannya Sultan siapa ya? Setelah ditunjuk, kemudian kerajaan ini mengalami kemunduran. Setelah mengalami kemunduran, akhirnya pada abad ke-16 terjadi fitnah dari Raja Mataram pada saat itu yang bernama Sultan Amangkurat I dari kerajaan Mataram memfitnah kerajaan ini, sehingga inilah salah satu dampak dari kehancuran kerajaan Cirebon ini. Adapun dampak lain dari kehancuran kerajaan ini ialah politik adu domba atau divide et impera yang dilakukan oleh VOC. Sekian, cukup bisa dipahami. Divide et impera. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan buat Hasibah. Buat Hasibah. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Walang Sungsang. Siapa Prabu Walang Sungsang? Putra dari Sri Baduga. Dari Sri Baduga. Yang istrinya Nyi Subang. Ibunya siapa? Di belakang. Ya, bagus. Beri applause. Kemudian dari kerajaan Cirebon selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Yang selanjutnya ada dari kerajaan Banten yang akan dijelaskan sama Mutiara.
pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang bervariasi ke Demak. Menurut sumber Portugis sebelumnya, Banten merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Sunda selain pelabuhan Kota, Cigede, Tamagara, Tangerang, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Puncak kejayaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Abu Patah atau Abdul Patah, atau biasa juga lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, Pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat pada masa pemerintahan Sultan Haji, tepatnya pada 12 Maret tahun 1682. Wilayah Lampung diserahkan kepada VOC seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Ishak de Saint Martin. Admiral kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten, surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Kesultanan Banten dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintahan kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad Syafiuddin dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Tanya Bos. Ayo Bos, berbot. Kacang deh, jadi aku ding. Pak. Surat yang dikuatkan, surat perjanjian itu pada tanggal berapa? 22 Agustus 1682. 22 Agustus 1682. Nah, selanjutnya ada poin ke-8, itu kerajaan Perlak yang akan dijelaskan sama aku sendiri. Ya, Perlak. Pelan-pelan ya. Ya, Perlak. Ini menurut beberapa pendapat tokoh Islam, Kesultanan Perlak itu merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara yang ada di wilayah Aceh Timur. Nah, istilah perelak atau perlak berasal dari nama pohon kayu yang digunakan untuk perahu oleh para nelayan. Terus kemudian orang-orang Aceh juga menyebutnya sebagai bak perelak, yaitu yang menyebutnya itu seorang ahli sejarah yang mendukung bahwasannya Perlak sebagai kesultanan Islam pertama di Indonesia, yaitu Ali Hasmi. Tokoh yang bernama lengkap Muhammad Ali Hasmi. Ini merujuk pada naskah klasik sebagai catatan dari Abu Ishaq Al-Makarani yang berjudul Risalah Idar Al-Habfi Mamlakati Perla wa Al-Fasi. Lalu naskah Takirat Tabakot Jumu Sultan Al-Salatin karya Syekh Samsul Bahri Abdullah Al-Asyi, dan silsilah raja-raja Perlak dan Pasai. Berdasarkan naskah-naskah tersebut, Hasmi menyimpulkan bahwa Kesultanan Perlak sebagai kesultanan Islam pertama yang ada di Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Raja Abdul Aziz Shah diperkirakan memimpin pada tahun 225 sampai 249 Hijriah atau pada 840 sampai 964 Masehi.
Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdurrahim Shah. Selanjutnya kepemimpinan diisi oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abbas Shah di tahun 285 sampai dengan 300 Hijriah. Nah, setelah itu di tahun 302 Hijriah kepemimpinan dipegang oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Ali Mubayyar Shah. Pelan-pelan. Yang tadi di tahun 302 itu kepemimpinannya dipegang sama Sultan Alauddin Sayyid Maulana Ali Mubayyar Shah. Terus pergantian kepemimpinan itu sering banget terjadi di Kesultanan Perlak sampai 18 kali ganti sultannya itu. Nah, terakhir dipimpin sama Sultan Maghdum Alauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan. Berdaulat di tahun 662 sampai 692 Hijriah atau 1263 sampai 1292 Masehi. Pada akhirnya kerajaan Perlak runtuh. Kesultanan Perlak juga mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Muhammad Amin Shah Johan yang berdaulat. Dua kerajaan ini mampu berkembang terutama di bidang pendidikan dan dakwah Islamnya. Kesultanan Perlak menjadi sangat terkenal di kalangan para pedagang Arab dan juga non-Arab, terutama Bandar Khalifah. Menurut Ali Hasmi dalam bukunya yang berjudul Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, Bandar Khalifah telah menjadi pelabuhan penting dan tempat persinggahan para pedagang dalam perjalanan ke Tiongkok atau kembali ke Asia Barat. Terdapat berbagai peninggalan Kesultanan Perlak, mulai dari mata uang, stempel, hingga makam raja. Mata uang Kesultanan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu emas atau dirham, terus perak atau kupang, dan tembaga atau kuningan. Mata uang itu menjadi mata uang yang tertua di Indonesia karena peninggalan raja terakhir adalah makam Raja Benoa, atau Benoa itu adalah negara bagian dari kerajaan Perlak. Nah, yang terletak di tepi Sungai Trenggulon. Di mana itu, Teh? Yaitu di Aceh. Pada makam tersebut misal dituliskan dengan bahasa Arab dan dibuat sekitar abad ke-4 Hijriah. Kesultanan Perlak berakhir pada tahun 1292. Kesultanan Perlak runtuh karena mengalami kemunduran. Diketahui anggota keluarga kerajaan saling berebut kekuasaan pemerintahan sehingga membuat ketidakstabilan. Para pedagang yang melihat hal itu akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang lain, yaitu Pasai. Akhirnya kerajaan runtuh dan berganti menjadi kerajaan Samudra Pasai. Pertanyaannya, Sarah. Tidak mudah. Ya, pertanyaannya ke sisi Pak. Ke sisi Pak. Ini kan terakhir yang mimpin itu Raja Abdul Aziz Shah, ya kan? Nah, setelah itu kepemimpinannya dilanjutin sama siapa? Tahu? Maulana Rasyah. Ya, betul. Terus sekarang ada poin ke-9, yaitu kerajaan Banjar yang akan dijelaskan sama Nesa. Kerajaan apa? Di sini mau ngejelasin Kesultanan Banjar. Nah, Kesultanan Banjar itu merupakan kerajaan yang bercorak Islam
sampai 1526 hingga 1905 Masehi. Nah, Kesultanan Banjar ini terletak di Banjarmasin yang letaknya ada di Banjarmasin. Nah, mereka itu sempat berpindah-pindah sampai ke Martapura. Terus pengaruh Kesultanan Banjar itu meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Terus pada abad ke-15 Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Kerajaan Daha yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Sukarama, Raja keempat. Nah, saat itu terjadi konflik perebutan tahta negara Daha antara dua anaknya yaitu yaitu Pangeran Mangkubumi sama Pangeran Tumenggung. Nah, namun Mangkubumi sama Pangeran Tumenggung. Terus sebenarnya kerajaan itu gak akan diwasiatkan kepada dua raja itu, tapi bakal diwasiatkan pada Pangeran Samudra, anak dari Putri Galuh. Terus udah gitu, Pangeran Tumenggung itu nggak setuju kalau misalnya Pangeran Samudra yang mau dijadiin raja sebagai raja kelimanya. Nah, di situ murka pokoknya di situ pengen benar-benar mau ngebunuh si Pangeran Samudra. Nah, terus merasa keselamatannya terancam, Pangeran Samudra kemudian memilih meninggalkan istana dan berlayar. Terus ia juga menyamar menjadi nelayan di pesisir pantai Serapat Queen Belandia Banjar. Terus sudah gitu, Pangeran Samudra itu dirundingin sama Patih Balitung sama Patih Queen itu supaya dia tuh jadi raja di kerajaan Daha yang disuruh sama bapaknya yaitu Raja Sukarama. Terus sudah gitu, Pangeran Samudra menepati hasil rundingan dari patih-patihnya tersebut. Dia tuh menjadi raja dari kerajaan Banjar. Nah, udah gitu Pangeran Samudra itu berhasil membangun politik-politik baru. Terus dia juga berhasil membangun kerajaan-kerajaan baru dari asalnya cuma kerajaan Banjar jadi ada kerajaan-kerajaan lain. Terus udah gitu Pangeran Tumenggung itu tahu kalau misalnya Pangeran Samudra itu punya kerajaan lain atau politik-politik yang baru. Terus di situ dia itu marah dan menyerang si Pangeran Samudra. Terus udah gitu atas saran Patih, Pangeran Samudra memutuskan untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak untuk mengasihi 1000 pasukannya kepada Pangeran Samudra. Tapi Pangeran Demak itu ngasih satu syarat kalau misalnya bakal dikasih 1000 pasukan itu harus masuk Islam si Pangeran Samudra sama kawan-kawannya itu. Jadi diterima syaratnya, terus dibantuin terus jadinya menang. Terus udah di situ ada penghulu bernama Hatib Dain untuk mengislamkan kerajaan Banjar tersebut. Nah, terus ada pertanyaan buat Epan. Tadi kan disebutin Pangeran Samudra itu berundingnya sama siapa aja buat menjadikannya jadi raja di kerajaan Banjar. Siapa aja? Raja Banjar. Berunding sama siapa aja? Nggak ketulis deh. April. Bentar. Oktober siapa? Si April nggak tahu pertanyaan. Oh, pertanyaannya gini. Sorry, salah. Alil. Ya. Tumenggung. Ini jadi kan dia tuh berunding
Pangeran Samudra itu berunding. Kalau misalnya dia tuh harus disuruh jadi pangeran raja di Kesultanan Banjar. Nah, dia tuh berunding sama siapa aja? Raja Soekarama. Pokoknya Enggak tahu Ya udah. enggak keboleh. sama kakaknya. Bukan kakaknya. Pangeran Mangkubumi atau Manggum? Pokoknya Salah. dia Ada tuh 3 berunding. orang. Nah, udah dari berunding itu Hafid Dayin. Hafid Dayin. Itu mah yang mengislamkan. Kerajaan Demak. Sunan Patih. Oh, apa? Sama pating-patinya. Iya, patinya balik. Ya, Terus pati kene. ada 3. Itu kan ada 3. Satu lagi. Pati kuing. Iya, benar. Nah, benar cukup dari saya. Nanti Patisnya. ya, ada kerajaan Goa Talo yang akan dijelaskan oleh Ajija. Sablok aja. Kerajaan gua tahu ya. Goa Talo. Dan Sultan Gua Talu adalah sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan yang berdiri sejak abad 13 sampai tahun 1947. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir pantai selatan Makassar, Sumba, Manado, Sumbawa, Gorontalo. Perjalanan kerajaan Goa yang amat dikenal dalam perjalanan sejarah Indonesia yaitu keibihannya dalam melakukan penolakan terhadap kompeni Belanda dengan melakukan VOC yang ingin memonopoli perdagangan di Sulawesi dan ingin menyebarkan agama Kristen. Sultan Hasanuddin, Sultan Goa ke-16 yang berkuasa tahun 1653 sampai 1669 Masehi melancarkan serangan besar terhadap Belanda karena persenjataan kompeni lebih kuat. Pasukan Hasanuddin terdesak dan terpaksa mendatangi perjanjian Bongaya tanggal 18 November 1667. Isi perjanjian tersebut sangat merugikan pihak Goa. Perang antara Goa dan kompeni pecah kembali tahun 1668. Kedudukan Goa semakin terjepit dan memaksa Sultan Hasanuddin untuk kembali memperkuat perjanjian Bongaya. Sultan Hasanuddin menyerahkan tahta kekuasaan pada putranya Sultan Amir Hamzah pada tahun 1669. Sultan Hasanuddin meninggalkan kekuasaannya. Penguasa-penguasa Goa selanjutnya tidak lagi memiliki kemerdekaan dalam penentuan politik kenegaraan. Demikian juga dengan armada laut dan kekuatan militer yang dimilikinya sudah sedemikian lemah. Walaupun demikian, perlawanan terhadap VOC terus berlanjut walaupun dalam skala yang kecil. Sultan apa tadi? Sultan Hasanuddin. Pertanyaannya buat Cinadin. Sultan Hasanuddin berkuasa pada tahun berapa sampai tahun berapa? Kekuasaan Sultan Hasanuddin dari tahun berapa sampai tahun berapa? 1653. Hah? 1653. 16? 53. Sampai 1609. Tepuk tangan. Yang terakhir ya. Yang terakhir ada kerajaan Ternate sama Tidore yang akan dijelaskan oleh Elvan karena Fauzannya nggak masuk. Terakhir kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera atau yang sekarang dikenal dengan nama Maluku Utara. Wilayah kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Jadi kerajaan ini merupakan salah dua kerajaan Islam yang ada di wilayah timur Indonesia. Pada abad ke-12, peminatan cengkeh dan pala dari negara-negara Eropa meningkat secara pesat. Hal ini menyebabkan dibukanya perkebunan di Pulau Buru, Seram, dan Ambon. Karena adanya kepentingan penguasaan perdagangan, terjadilah persekutuan dagang daerah antar kerajaan disebut dengan Uli 5. Istilahnya Uli 5 itu yang pertama, artinya persekutuan antara 5 saudagar yang dipimpin oleh Ternate. Dan yang kedua itu ada persekutuan namanya Uli Siwa, persekutuan 9 saudagar
yang meliputi Tidore Makian, Jahilolo, Halmahera, dan Pulau Buru sampai Papua. Kemudian akhir dari kedua kerajaan ini adalah ketika datangnya bangsa Portugal dan Portugis lalu memonopoli perdagangan yang ada di sana, sehingga terjadilah kemunduran di berbagai bidang di masyarakat kedua kerajaan ini. Pertanyaannya buat Silvana. Apa dua istilah persekutuan dagang? Oke, itu. Udah ya. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalam.